Derasnya hujan membuat hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Setiap tetesnya menampar wajahku, bercampur lumpur dan aroma tanah basah yang kian menyesakkan dada. Tali yang aku genggam itu licin, jari-jariku kaku. Sementara aku perlahan menuruni dinding jurang yang penuh tanaman liar, menjuntai seperti tangan-tangan yang ingin meraih kami. Bisa-bisanya kamu ikut campur masalah begini ya, Nan? Danan. Gumam Cahyo dari sampingku. Suaranya terendam hujan, tapi penuh kecemasan. Aku menoleh sekilas. Mau dibilang apes juga nggak bisa, Jul. Kalau aku pura-pura nggak ngerti dan pulang begitu saja, rasanya justru salah. Cahyo mendesah berat. Matanya menyipit, menembus kegelapan di bawah. Lah ya jelas salah toh. Maksudku, bisa-bisanya kamu nekat nyemplung ke masalah kayak begini tanpa ngajak aku. Kau pikir aku tega, diam saja di atas gitu? Aku tersenyum tipis, walau jantungku berdentum tak karuan. Iya, maaf. Aku gak mau debat sama kamu sekarang. Tali yang kami injak mulai berakhir, namun dasar jurang masih jauh tenggelam dalam kegelapan. Kami terpaksa merambat turun dengan tangan dan kaki, mencengkram akar-akar basah yang menembus batu. Setelah ini, gak ada jalan mundur lagi, Nan? Ya memang gak ada pilihan mundur, Jul. Ini semua sudah berurusan dengan nyawa banyak orang. Cahyo mengangguk meski wajahnya pucat diterpa kilat yang menyambar sesaat. Doro Sampur itu siapa toh, Nan? Penunggu jurang yo? Atau sesuatu yang lebih buruk? Dan yang penguasa jurang ini, Jul. Atau mungkin lebih dari itu. Sesuatu yang menelan darah dan jiwa sejak lama. Aku pun menceritakan apa yang aku alami di desa Wangundayat semalam. Juga menjelaskan Mbah Kartem tentang tragedi jembatan lama. Cahyo mendengarkan dengan rahang mengeras. Berarti penari-penari itu sudah lama hidup berdampingan dengan warga sini? Ya, sepertinya begitu, Jul. Tapi warga desa tahu caranya menjaga jarak. Justru para pendatanglah yang sering jadi korban. Belum sempat kami melanjutkan, sebuah firasat tiba-tiba menghantam dadaku. Aku dan Cahyo serentak menoleh. Hawa dingin menjalar lebih menusuk, membuat bulu kuduk berdiri. Suara hujan mendadak terasa lebih jauh, seolah disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Nan! Cahyo memberi isyarat, matanya melebar. Aku menelan ludah. Jadi ini yang terlihat setiap sandikala. Dan di saat itu mereka muncul dari balik kabut hujan dan pepohonan basah. Sosok-sosok penari melayang. Tubuh mereka pucat membiru, mata menyala merah darah, kuku panjang menghitam, gigi mencuat tajam. Selendang mereka berkibar liar seperti ular hitam yang hendak menjerat. Tawa cekikikan dan jeritan melengking bercampur, bergema aneh di jurang. Tidak keras, tapi menusuk telinga seperti bisikan yang menancap di kepala. Astaga, mereka ini apa toh, Nan? Jin, arwah gentayangan, atau sesuatu yang lebih parah? Suara Cahyo pecah, nadanya antara takut dan marah. Aku menggeleng perlahan, dadaku berat. Aku sendiri nggak tahu, Jul. Mereka bukan sekedar arwah. Mereka sesuatu yang dibentuk oleh dendam dan darah. Jangan hiraukan, kita terus ke bawah. Kami merambat lagi.
Namun langkah kami tiba-tiba terhenti. Cahaya kilat sesaat menyingkap pemandangan di bawah kami. Tulang-tulang manusia berserakan di antara akar dan batu. Tengkorak-tengkorak yang masih utuh menatap kosong ke langit. Sebagian terhimpit rumput, sebagian lagi masih terbalut sisa kain yang membusuk, nyaris habis dimakan umur. Bau busuk samar bercampur tanah basah, naik menusuk ke hidung. Dan saat aku menunduk lebih lama, aku melihat sesuatu. Beberapa tengkorak itu seolah bergerak. Rahangnya bergetar, bukan sedikit. Krak, krak. Seperti ada bisikan keluar dari celah tulang yang sudah lama membusuk itu. Aku merinding. Jel, kamu denger gak? Cahyo pucat, keringat bercampur hujan di wajahnya. Iya Nan, itu tulang-tulang itu mereka berbisik. Saat semakin ke bawah, aku dan Cahyo mulai melihat sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Mereka mulai melihat sisa-sisa tulang belulang manusia, tengkorak, dengan sisa pakaian yang sudah hampir hilang dimakan umur. Walah, Nan, banyak sekali toh. Cahyo berbisik, suaranya bergetar, matanya terpaku pada tengkorak-tengkorak yang berserakan di tanah basah. Jumlahnya tidak wajar, seolah-olah seluruh jurang ini memang ditakdirkan sebagai kuburan tanpa doa. Tumbal atau pembuangan jenazah? Cahyo menelan ludah, langkahnya goyah. Aku ikut mengamati. Tulang belulang itu berceceran di mana-mana. Ada yang patah bersih, ada yang terjerat akar, ada pula yang masih terbungkus kain lusuh yang menempel seperti kulit lapuk. Bau tanah bercampur amis membuat lambungku terbalik. Kami akhirnya menapak ke tanah datar yang ditumbuhi semak pendek. Gelap benar-benar menelan pandangan. Senter kami hanya mampu menyingkap sedikit demi sedikit. Dari sini, dinding jurang tempat kami turun tadi sudah tidak terlihat, seakan hilang ditelan pekatnya kabut. Aku memberanikan diri berteriak. Doro Sampur, di mana kau? Suara itu terpantul-pantul, menimbulkan gaung panjang yang terasa seperti suara-suara lain ikut menjawab, menirukan teriakanku. Namun, tak ada jawaban pasti, hanya hening yang mencekik. Lalu, dari balik batang pisang di kejauhan, bayangan raksasa bergerak. Tingginya sekitar 3 meter, tubuhnya kurus, terbungkus kebaya putih lusuh. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajah. Dan ketika ia menyeringai, terlihat wajah lonjong tanpa bola mata, hanya rongga hitam dengan mulut panjang yang terbelah lebar. Manusia. Suara lirih, serak, seperti ratusan suara perempuan yang diseret menjadi satu. Cahyo terlonjak. Apa kau? Jangan main-main. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Makhluk itu berhenti menyeringai. Tiba-tiba, serak, lehernya memanjang, tak masuk akal. Melesat seperti ular, dan wajahnya tiba-tiba berada di samping telinga Cahyo. Nafasnya dingin, baunya anyir darah. Tidak sopan. Cahyo jatuh tersungkur, kaget. Tubuhnya bergetar. Aku buru-buru menariknya, sementara makhluk itu kembali menarik wajahnya yang aneh itu ke tubuhnya. Kalian berani turun ke dasar jurang. Kalian tidak peduli lagi dengan manusia di atas sana. Bagus. Berarti malam ini kami akan berpesta. Dadaku seperti dihantam batu.
Aku dan Cahyo langsung sadar, ini mungkin jebakan. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya menggema sambil perlahan menghilang ke kegelapan. Manusia bodoh. Kami menatap ke atas. Jaraknya terlalu jauh. 2 jam naik jika ingin kembali. Mustahil menyelamatkan siapapun bila benar ada bencana di desa malam ini. Ah, sial. Cahyo menghantam batu dengan marah. Aku mencoba menenangkannya, meski diriku sendiri dicekam rasa panik. Panjul, jangan percaya ucapan jin. Mereka hanya ingin mengadu domba kita dengan rasa takut. Benar, tapi kenapa aku merasa kata-katanya itu nyata loh, Nan? Cahyo menunduk, wajahnya pucat. Kami melangkah lagi, dan seketika langkahku terhenti. Di hadapan kami, tersembunyi di antara semak basah, ada kumpulan tengkorak yang lebih aneh dari sebelumnya. Salah satunya menyatu dengan batang pohon besar. Akar-akar pohon itu menembus tulang rusuk, seolah tubuh itu tumbuh bersama pohon. Apa ini, Nan? Cahyo berbisik, matanya membesar. Belum sempat mencari tahu, suara gemericik air terdengar di dekat kami. Namun, antara bunyi air itu mendadak. Tung! Suara gong bergema, panjang, dalam, menusuk dada. Kabut putih merayap menutupi dasar jurang. Suhu udara turun drastis, membuat nafas kami berasap. Nan, mereka di sini. Cahyo sudah siaga, matanya liar mencari sumber suara. Samar-samar, alunan gending gamelan terdengar. Lalu muncul siluet, penabuh kendang, pemain saron, gong, bonang, semuanya duduk rapi. Penabuh gamelan dengan hikmat. Di depan mereka, penari-penari mulai bergerak gemulai, selendangnya berkibar, tubuhnya lentur. Siapa kalian? Keluar! Cahyo berteriak. Aku mencoba menangkap salah satu penari yang melintas. Tanganku hanya menembus kabut, tidak ada tubuh, hanya dingin. Suara tawa perempuan menggoda terdengar di telingaku. Padahal tidak ada orang pun di sana. Gending semakin cepat, suara gamelan bercampur tawa penari, berputar-putar mengitari kami seperti lingkaran gaib. Aku hampir kehilangan arah. Wanasura, bersiaplah! Cahyo menggertakkan giginya. Tubuhnya mulai gemetar menahan kekuatan di dalam dirinya. Namun tiba-tiba, gending itu melambat. Alunan gamelan berubah lirih, merdu, sendu. Suara sinden terdengar jelas, menyanyikan tembang Jawa kuno yang asing namun meresap ke tulang. Kabut semakin menipis. Di hadapan kami, panggung megah muncul entah dari mana. Lampu minyak menyala di sekelilingnya. Ratusan orang duduk berkerumun sebagai penonton. Aku dan Cahyo saling berpandangan. Nafas kami tercekat. Jul, kita dipindahkan. Tapi pakaian mereka, ini bukan dari zaman kita, Nan. Cahyo suaranya tercekat, seperti menolak percaya pada apa yang ia lihat. Di atas panggung, seorang penari tampil anggun, kebayanya hitam dengan bordir emas. Wajahnya tertutup topeng putih yang hanya memperlihatkan bibirnya yang merah merona, tapi bergerak pelan, penuh wibawa. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba bahuku terasa sakit. Ah! Aku meringis, menoleh, dan mendapati tangan Cahyo sedang mencubit bahuku. Jul, apa-apaan ini? Aku kesal. Ngetes, Nan, ngetes. Kalau kamu sakit, berarti bukan ilusi. Jawab Cahyo tenang sambil mengusap dagunya. Plak!
Tanpa pikir panjang, aku memukul kepalanya. Kalau mau ngetes, tes badanmu sendiri dong. Jangan badan orang lain. Kebiasaan kamu itu. Maaf, Nan, maaf. Cahyo hanya nyengir, memegangi kepalanya. Dong. Tiba-tiba suara gong menggema keras. Kami serentak menoleh ke arah panggung. Seorang pria dari warga desa nampak ikut menari. Terpikat oleh pesona sang penari bertopeng putih yang memimpin tarian. Gerakan penari itu begitu anggun. Pinggulnya berayun mengikuti tabuhan kendang. Selendang berkibar, tubuhnya seakan menghipnotis sang pria. Juragan Kerbau dari desa sebelah larut dalam goyangan, mendekat tanpa ragu. Awalnya aku dan Cahyo mengira itu wajar. Di masa lalu, lelaki memang sering ikut menari atau menyawer penari. Tapi kali ini ada yang berbeda. Dari kerumunan penonton terdengar bisik-bisik. Berhasil, Doro Sampur menerima dia. Belum tentu. Terlalu nekat itu orang. Bukannya dia juragan kaya dari desa sebelah. Kalau diterima, Doro Sampur bisa makin berkuasa. Aku merasa jengkel. Suasana terasa tidak wajar. Penari bertopeng putih itu, Doro Sampur, kian menggoda, membuat pria itu mabuk asmara, hingga ia mengalungkan selendang ke leher juragan itu, menariknya semakin dekat. Tapi maksudnya bukan untuk cinta. Dengan satu gerakan memutar, selendang itu melilit erat di leher sang juragan. Lalu, kres, dalam sekejap, kepala juragan itu terpisah dari tubuhnya. Darah memancar deras membasahi panggung. Gila, dia bukan manusia, seru Cahyo. Namun yang membuat bulu kuduku berdiri, tak ada satupun warga yang menjerit histeris. Mereka justru bersuara datar, seolah sudah terbiasa. Ya, gagal lagi. Berarti sudah selesai acaranya. Doro Sampur nyari yang seperti apa sih? Juragan kaya saja ditolak. Aku terpana. Mereka menonton pembunuhan itu dengan tenang. Bahkan kecewa seperti penonton gagal mendapat hiburan. Mas, itu orang mati. Kenapa kalian biasa saja? Tanyaku pada salah satu warga. Warga itu hanya menoleh santai. Lah kan, dia sendiri yang maju. Sudah tahu resikonya kalau gagal menggoda Doro Sampur. Aku hampir tidak percaya. Tapi, kalian sadar, perempuan mana yang bisa membunuh dengan selendang begitu saja? Itu bukan manusia. Seorang warga lain ikut menyahut sambil menatapku. Masnya bukan orang sini ya? Bajunya kok kayak orang kota. Company. Cahyo langsung menarik lenganku. Wajahnya menegang. Nan, sadar gak? Kita bukan di zaman kita. Kedua warga itu malah mendekat, menatap kami penuh selidik. Memang benar. Doro Sampur bukan manusia biasa. Banyak orang yang mempertaruhkan segalanya untuk bisa memilikinya. Dia bidadari. Tambah warga lain, lirih. Matanya menatap penari bertopeng putih yang berjalan meninggalkan panggung. Aku dan Cahyo buru-buru mengejarnya. Tapi langkah kami terhenti. Beberapa pria berpakaian hitam menghadang. Mereka membawa golok, keris, dan pisau terselip di pinggangnya. Doro Sampur sudah selesai menari. Pementasan besok lagi, Mas. Ujar salah satunya dengan senyum ramah. Tapi gerak-geriknya jelas berisi ancaman. Cahyo mencoba menawar. Sebentar saja. Kami hanya ingin bicara. Kalau dibiarkan, nanti semua orang juga mau ikut. Senyumnya ramah tapi sorot matanya tajam.
Kami sadar tidak bisa gegabah. Dengan berat hati kami pun mundur. Dari jauh, terlihat para penari diantar naik andong, sementara pemain karawitan membereskan gamelan mereka. Kenapa kalian bisa ada di sini? Dek, suara seorang pria tua tiba-tiba terdengar di belakang kami. Mbah, kami tersesat. Jawabku gugup. Pria tua itu menggeleng pelan. Tidak usah berbohong. Pakaian kalian, logat kalian, bukan dari tempat ini. Bahkan bukan dari zaman ini. Aku dan Cahyo saling berpandangan. Lidah kami keluh. Ya sudah, ikut saya. Katanya datar, lalu berbalik melangkah. Mbah siapa sebenarnya? Kenapa tahu tentang kami? Pria itu berhenti, menoleh sebentar. Panggil aku Mbah Praja. Kalian bukan orang pertama yang datang ke sini. Bukan yang pertama. Cahyo mendekat. Berarti ada yang lain. Mereka di mana sekarang? Mereka sudah mati. Jawaban Mbah Praja singkat, dingin. Cahyo menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Kalau tidak mau bernasib sama, ikutlah denganku. Aku bisa merasakan keseriusan dalam suaranya. Aneh, meski misterius, aku tidak merasakan ancaman dari sosok tua itu. Jul, ayo ikuti saja. Kamu yakinan? Untuk sekarang, mempercayai Mbah Praja lebih aman daripada hanya mengandalkan intuisi kita. Cahyo mengangguk. Kami pun mengikuti langkah Mbah Praja yang berjalan tertatih dengan tongkat kayunya. Dari belakang, aku baru menyadari keanehan tubuhnya. Sebagian kulitnya bersisik, kering seperti ular. Bahkan jalannya pincang, seolah ada sesuatu di kakinya yang bukan lagi manusia. Masuk. Pria tua itu mempersilahkan kami ke rumah kayunya. Rumah besar dengan kepala hewan buruan dipajang di dinding. Mataku tertumpuk pada sebuah lemari tua. Di sana, di antara benda-benda aneh, terlipat rapi sehelai kemeja batik modern. Mbah, ini? Itu milik orang seperti kalian. Aku sengaja menyimpannya untuk meyakinkan siapa saja yang terdampar di sini. Aku dan Cahyo terdiam. Perlahan kami mulai mengerti. Kami benar-benar berada di masa lalu, di zaman ketika Ndoro Sampur masih dipuja sebagai penari keramat. Mbah Praja menyajikan 2 gelas kopi panas. Uapnya menenangkan, tapi suaranya membuat bulu kuduk meremang. Kali ini ada berapa korban dari zaman kalian? Banyak, Mbah. Yang sudah pasti ada 3. Tapi puluhan nyawa lain yang melayang kalau kami gagal. Mbah Praja menarik nafas panjang. Matanya menatap kosong ke Baratungku, seakan membiarkan kenangan lama merasuk kembali. Suaranya berat, pelan, namun penuh tekanan, seolah setiap kata yang ia ucapkan adalah kutukan itu sendiri. Ndoro Sampur sudah bukan manusia biasa lagi. Ia hanyalah wadah dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kelam dari sekedar manusia. Semua itu bermula dari sebuah ritual terlarang. Aku dan Cahyo menelan ludah hampir bersamaan. Kata wadah itu menggantung di udara, membuat bulu kuduk kami berdiri. Mbah Praja mulai bercerita. Dulu, 2 kerajaan besar di tanah Jawa saling bermusuhan. Pertempuran tiada akhir membuat ribuan nyawa melayang.
Tanah penuh mayat dan darah yang menghitam. Putus asa, seorang raja di timur mencari jalan pintas. Ia rela mengorbankan manusia demi sebuah kesaktian. Ia menemukan seorang perempuan muda, cantik, mempesona, bernama Nyai Samirana Purnasih. Tubuhnya lentur, gerakannya anggun, tatapannya menjerat hati siapapun yang melihatnya. Namun kecantikannya hanya menjadi pintu, sebab tubuhnya dipilih sebagai wadah untuk kekuatan gaib yang haus darah. Ritual pun dilakukan. Setiap malam purnama, satu pria dipaksa menari bersamanya. Jika sang pria gagal menahan godaannya, maka ia akan menjadi tumbal. Lehernya terjerat selendang, kepalanya terlepas, dan darahnya digunakan untuk memperkuat tubuh Nyai Samirana. Setelah 10 kepala tumbang, tubuhnya bukan lagi tubuh manusia biasa. Ia menjadi sesuatu yang lain, satu-satunya yang tak bisa mati. Mbah Praja menunduk, wajahnya tenggelam dalam bayangan lampu minyak. Malam itu, saat ritual pamungkas, langit purnama memerah. Bau besi dari tanah menyelimuti udara. Dan sejak saat itu, Nyai Samirana berhenti menjadi manusia. Ia lalu dikirim ke kerajaan musuh dengan tujuan merusak dari dalam. Hanya dengan tubuhnya, ia berhasil menjerat raja lawan dan para petinggi kerajaan. Malam demi malam, ia menari di atas altar pemujaan, menggoda, menggelitik nafsu, sampai semua orang mabuk terpesona. Hingga puncak pesta, di tengah alunan gamelan, Nyai Samirana mengalungkan selendang ke leher seorang patih. Gerakannya luas, seolah hanya bagian tarian, namun dalam satu gentakan, cerak, leher patih itu terjerat. Kepalanya melayang, tubuhnya terhuyung, darah menyembur deras membasahi tubuh Nyai Samirana. Dan ia tersenyum. Senyumnya lebar, menakutkan, dengan wajah berlumuran darah yang menetes hingga ke dadanya. Semua terdiam, terlalu ngeri untuk percaya. Namun sebelum teriakan keluar, pasukan Raja Timur sudah menyerbu. Pembantaian pun terjadi. Tubuh-tubuh bergelempangan, darah bercampur dengan tanah. Tapi di tengah kekacauan itu, ada pemandangan lebih mengerikan. Nyai Samirana menari di atas mayat. Selendangnya terus mencari leher baru. Dan setiap kepala yang terpisah dilempar ke langit, seolah ia sedang bermain dengan persembahan. Sejak malam itu, kemenangan didapat. Tapi bukan karena pasukan, melainkan karena dirinya. Dan sejak saat itu pula, nama Nyai Samirana terkubur, diganti dengan satu nama kutukan, Doro Sampur. Sang raja menyembunyikannya di desa terpencil, memberi tumbal setiap bulan purnama agar kekuatannya tetap terikat. Namun ketika raja berganti, perjanjian itu dilupakan, dan sejak saat itu Doro Sampur mencari tumbalnya sendiri. Orang-orang desa menceritakan bagaimana mereka pernah mengintip pementasannya di sebuah sanggar, hanya diterangi lampu minyak. Doro Sampur menari bersama seorang pria. Pakaian ditanggalkan satu demi satu, hingga tubuhnya yang indah hanya terbalut selendang. Saat pria itu mabuk gairah, selendang berpindah ke lehernya, dan dengan satu tarikan, kepalanya terlempar. Darah menyembur membasahi tubuh Doro Sampur yang masih menari. Ia tidak menjerit, ia tertawa, lalu mandi dengan darah itu,
membiarkan kulitnya berkilau merah. Warga desa lama-lama terbiasa. Mereka tak lagi histeris. Mereka mulai percaya bahwa mati di tangan Doro Sampur adalah bentuk pengorbanan suci. Padahal itu hanya kutukan, dan semakin lama ia semakin haus, ucap Mbah Praja. Api tunggu berletup. Bayangan Mbah Praja di dinding seolah menari. Aku dan Cahyo merinding, merasa ruangan itu semakin sempit. Jadi, warga desa yang abai itu juga pengaruh dari sihir Doro Sampur? Tanya Cahyo dengan nada curiga. Benar, jawab Mbah Praja lirih. Aku menatapnya tajam. Ada sesuatu yang sejak tadi mengusik pikiranku. Dan Mbah adalah korban Doro Sampur yang selamat. Iya bukan, Mbah? Tanyaku hampir berbisik. Mbah Praja menoleh perlahan. Tatapan matanya berubah, lebih dalam, lebih menusuk. Untuk sesaat, aku merasa ia bukan lagi seorang kakek renta, melainkan sesuatu yang asing. Jadi, kau bisa menebaknya juga ya? Nan, maksudmu apa, Nan? Cahyo bertanya bingung. Aku menelan ludah, lalu menatap tubuh Mbah Praja yang ditutupi kain lusuh. Sisik ular di tubuh Mbah itu bukan penyakit biasa. Itu jejak perjanjian gaib, kan? Kau menukar tubuhmu demi selamat dari Doro Sampur. Mbah Praja menghela nafas panjang, lalu dengan gemetar ia membuka sedikit kain di lengannya. Kulitnya retak, bersisik, berkilat pucat seperti kulit ular mati. Saat itu, aku terlalu takut untuk mati. Suasana hening. Angin malam merayap lewat celah dinding bambu rumahnya, membawa aroma lembab tanah dan abu dupa. Api tungku berletup kecil, menambah kesan seolah ada bisikan halus di sekitar kami. Mbah Praja mulai bercerita. Ia masih muda ketika Doro Sampur pertama kali datang ke desanya. Tubuhnya tegap, berani, tapi sama seperti pria lainnya, hatinya sempat tergoda oleh kecantikan penari bertopeng itu. Bedanya, ia selalu berhasil menahan diri, mengingat istri dan anak kecilnya di rumah. Namun, pada suatu malam, kehidupan Praja berubah selamanya. Ketika semua orang tidur, terdengar ketukan pelan dari pintu rumahnya. Tak, tak, tak. Praja membuka pintu, dan di hadapannya berdiri sosok yang tak mungkin ia bayangkan. Doro Sampur sendiri. Ia mengenakan busana penari, kain sutra tipis yang berkilau diterpa cahaya bulan. Topeng putih menutupi wajahnya. Namun begitu pintu dibuka, ia perlahan melepas topeng itu. Wajahnya sungguh indah, nyaris tak nyata. Cantik dengan sorot mata yang mampu melumpuhkan logika. Doro, apa yang Doro lakukan di sini malam-malam begini? Suara Praja bergetar. Doro Sampur tidak menjawab. Ia hanya mengangkat lengannya. Jari-jarinya yang dingin menyentuh pipi Praja. Senyumnya menawan, tapi ada sesuatu yang mencekam di baliknya. Kamu pantas menjadi lelakiku, Bisiknya lembut. Degup jantung Praja menggila. Sesaat, ia hampir lupa siapa dirinya. Hasratnya bergetar. Tubuhnya berusaha melangkah ke arah perempuan itu. Namun tiba-tiba, tangisan anaknya terdengar lirih dari kamar. Kesadaran itu menghantamnya, lalu mundur menahan nafas, lalu berkata dengan suara serak.
sudah punya istri, anak. Saya tidak pantas, Doro. Doro Sampur terdiam sejenak, lalu tersenyum. Tapi senyumnya kali ini lain, dingin, penuh ancaman. Ketahuilah, aku ini pencemburu. Ia berbalik, melangkah keluar rumah dengan anggun, meninggalkan aroma bunga bercampur amis darah. Malam itu berlalu, tapi bukan tanpa harga. Keesokan harinya, istri dan anak praja terbangun dengan wajah pucat pasi. Tubuh mereka lemah, seolah darah mereka dihisap semalaman. Setiap kali mencoba keluar rumah, kulit mereka menghitam, melepuh, seakan terbakar kutukan. Pak, aku ini kenapa? Tanya istrinya, lirih, nyaris tanpa tenaga. Praja panik, meminta pertolongan tetua desa. Namun jawaban mereka justru membuatnya nyaris gila. Doro Sampur sudah menaruh hati padamu, Praja. Pilihannya sederhana. Jadilah kekasihnya, atau ikhlaskan anak istrimu mati. Wajah para tetua penuh kecemasan. Mereka tahu, menolak Doro Sampur sama dengan memanggil maut. Malam itu, setelah melihat istri dan anaknya terbaring lemah di ranjang, Praja berlutut di sisi mereka. Dengan mata berkaca-kaca, ia berbisik. Aku tidak bisa membiarkan kalian mati. Hidup bahagialah, meski tanpa aku. Ia mencium kening mereka, lalu keluar rumah dengan langkah berat. Di alun-alun, Doro Sampur menari di atas panggung batu. Ketika melihat kedatangan Praja, senyumnya merekah. Keputusan yang tepat, kekasihku. Katanya manis. Dengan mengenakan topeng putihnya, ia menyambut Praja dengan anggun. Tidak seperti pria manapun yang pernah menari bersama dirinya. Malam itu, mereka berdua menari dengan indah dengan gerakan yang saling bersahutan. Tubuh mereka bersentuhan, nafas mereka saling menderu. Gerakan-gerakan itu memancing birahi pria dan wanita yang menontonnya. Semua pria di sana jelas iri dengan Praja. Tapi penonton tak pernah menebak bahwa gerakan akhir dari tarian itu tak pernah berubah. Selendang Nyai Sampur dikalungkan di leher Praja. Dan saat mereka terbuai dalam nafsu yang membara, Doro Sampur menarik selendang itu sekuat tenaga untuk memisahkan kepala Praja dari lehernya. Tapi, cerat! Selendang itu menegang. Namun leher Praja tidak terpenggal. Kulitnya berubah keras, ditutupi sisik ular. Wajah Doro Sampur berubah, matanya melebar, penuh kebencian. Kau, berani-beraninya kau melibatkan dirinya. Praja menatapnya dengan tenang, meski hatinya gemetar. Kau memintaku. Aku sudah datang. Persyaratan sudah kupenuhi. Kau tidak bisa lagi mengutuk keluargaku. Bodoh. Lebih memilih ular buruk rupa itu daripada aku. Kau tidak tahu siapa yang kini mengintai tubuhmu, Praja. Praja hanya menunduk, lalu berbalik meninggalkan panggung. Malam itu, untuk pertama kalinya, Doro Sampur gagal membunuh seorang pria. Namun harga yang harus dibayar Praja sungguh mengerikan. Tubuhnya perlahan diambil alih. Kulitnya ditumbuhi sisik ular. Urat-uratnya mengeras. Matanya sesekali berkilat seperti mata reptil. Ia tidak menua. Mbah Praja terus hidup hingga saat ini. Menjalani hidupnya dalam kesepian, bahkan setelah istri dan anaknya mati dimakan waktu. Dan sejak itu, aku dikutuk untuk hidup sampai Doro Sampur sendiri mati. Atau
sampai aku membunuhnya. Bisik Mbah Praja, matanya berkaca-kaca. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Tapi entah mengapa, bunyinya seperti ratapan panjang. Aku dan Cahyo terpaku. Kisah itu bukan hanya menyedihkan, tapi juga menakutkan. Ada sesuatu di balik tatapan Mbah Praja yang membuat aku yakin sisik itu bukan sekedar tanda, melainkan ancaman. Sebuah pengingat bahwa siapapun yang mencoba menentang Doro Sampur akan selalu kehilangan sesuatu yang lebih besar. Aku dan Cahyo yang mendengar cerita Mbah Praja benar-benar tak menyangka dengan apa yang terjadi pada orang itu di masa lalu. Melindungi nyawa dengan perjanjian sesat lain. Seharusnya itu bukanlah solusi, tapi jika tidak, mungkin nyawa Mbah Praja sudah melayang. Jadi, Mbah Praja sengaja menemui kami untuk membantu membunuh Doro Sampur. Membunuh? Rasanya itu hanya akan membuat dosaku semakin besar saja, jawab Mbah Praja sambil menghela nafas. Lantas, apa Mbah? Tanya Cahyo tidak sabar. Entahlah, sekarang kalian sudah mengetahui siapa Doro Sampur dan apa yang memulai ini semua. Setelahnya, kuserahkan pada kalian. Aku dan Cahyo tidak bisa mengulik lebih banyak lagi. Mbah Praja mengizinkan kami untuk beristirahat hingga besok pementasan Doro Sampur diadakan lagi. Dan saat itu, aku dan Cahyo sudah mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari pementasan itu. Dari kejauhan suara alunan musik gamelan sudah terdengar begitu meriah. Aku dan Cahyo kini mendatangi pementasan itu dengan lebih siap setelah mengetahui asal-usul mengenai pementasan ini dan asal-usul mengenai Doro Sampur. Nan, perasaanku gak enak ucap Cahyo tiba-tiba. Sama sepertiku. Aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan pementasan kali ini. Benar, Jul. Seperti ada sesuatu yang janggal. Walaupun mendapati perasaan yang aneh itu, kami tetap melangkah. Dan setelah mendekati kerumunan, tiba-tiba para penonton membukakan jalan begitu saja untuk kami menuju sang penari. Ini. Aku bingung dan menatap ke arah warga yang menonton. Namun mereka hanya tersenyum dengan raut wajah yang aneh. Doro Sampur sepertinya sudah mengetahui maksud kedatangan kita, Nan. Aku mengangguk dengan ucapan Cahyo dan melanjutkan langkah kami. Tidak masalah. Sejak awal memang ini kan tujuan kita. Kami melangkah lebih dalam, melewati kerumunan manusia yang menatap kami dengan senyuman yang aneh. Di hadapan kami terlihat Doro Sampur masih menari dengan luwes bersama para penari pengikutnya. Tabuhan kendang semakin cepat saat kami mendekat ke pusat pementasan itu. Tung! Suara gong terdengar saat kami sampai di hadapan Doro Sampur. Para penari pun berhenti dan Doro Sampur kini ada di hadapan kami. Mana benda yang kalian janjikan untuk dikembalikan kepada aku? Ucap Doro Sampur. Benda yang dijanjikan. Aku mengingat cundrik Srenggono yang aku temukan diambil oleh salah satu pekerja. Aku juga mengingat berjanji mencari benda-benda lainnya yang mungkin diambil oleh pekerja lainnya. Tapi semua itu di zamanku. Bagaimana Doro Sampur di zaman ini menagih tentang itu? Maksudnya, cundrik Srenggono dan benda yang belum kami temukan? Tanyaku memastikan. Dengan satu kode gerakan tangan,
Doro Sampur memerintahkan seorang penari untuk datang dan menunjukkan sebuah benda yang sudah kukembalikan kepada mereka. Cundrik Srenggono sudah kami terima. Mana yang lain? Benda itu benar-benar Cundrik Srenggono yang diambil oleh Yusron dan kukembalikan pada salah satu dari mereka. Kami sedang mencarinya. Untuk itulah kami turun ke dasar jurang ini. Kalian tahu apa yang bisa dilakukan orang-orang yang mengambil pusaka kami para penari? Kami tahu. Karena itulah kami mencari benda itu agar tidak disalahgunakan oleh manusia. Tunggu, Doro. Bukankah ini di masa lalu? Bukankah Cundrik dan benda-benda itu diambil di zaman kami? Aku bertanya bingung. Doro Sampur tersenyum. Senyumnya begitu manis dan anggun. Hampir saja aku dibuat terbuai oleh senyuman itu. Aku tidak pernah ada di zaman itu, Cah Bagus. Ia berjalan mendekat ke arah kami, menyentuh pipi kami dengan tangannya yang halus dan mengelilingi kami. Aku selalu ada di zaman ini, menari dan terus menari. Tapi para setan penari itu mengatakan bahwa kaulah Danyang penguasa jurang penari. Jika kau ada di zaman ini, siapa yang mengaku sebagai Doro Sampur di zamanku? Doro Sampur kembali menghadap kami dan sesekali memainkan selendangnya. Tidak ada. Aku menguasai jurang itu dari zaman ini. Aku benar-benar tidak mengerti dengan ucapan Doro Sampur. Saat ini di hadapanku yang terlihat hanyalah seorang manusia dengan kesaktian yang dikdaya. Kesaktian yang ia dapatkan dari ritual sang raja dan tumbal-tumbalnya. Aku dan Cahyo merasa seharusnya dia bukan ancaman jika kami terpaksa harus bertarung mengadu kesaktian dengannya. Tapi intuitisku mengatakan bahwa Doro Sampur lebih berbahaya dari itu. Keras, keras. Seketika aku melihat kepala Cahyo melayang terpisah dari tubuhnya. Aku panik. Hal itu terjadi begitu cepat setelah Doro Sampur menyerang Cahyo dengan mengikat selendangnya di leher Cahyo. Cahyo, Danan! Suara Cahyo tiba-tiba terdengar dari tubuh tanpa kepala itu. Serat. Tiba-tiba, apa yang aku lihat berubah. Cahyo masih ada di hadapanku. Ia juga melihatku dengan wajah pucat. Danan, kepalamu! Cahyo mempertanyakan keadaanku. Bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu? Saat itu aku sadar bahwa Cahyo juga melihat hal yang sama. Ia melihat kepalaku terpisah oleh serangan Doro Sampur. Doro Sampur tertawa gemes. Ia terlihat mempermainkan kami. Jangan main-main dengan kami, teriak Cahyo. Tapi sebelum Cahyo melakukan apapun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu melilit lehernya. Selendang Doro Sampur. Kalian tidak mati saat ini bukan karena kalian kuat, bocah-bocah. Kalian hidup karena aku masih membiarkan kalian hidup. Saat itu, kami baru merasakan bahwa kami tidak berdaya di hadapan penari itu. Aku pun tersadar, walau wujudnya adalah penari yang terkesan lemah, ia adalah Danyang penguasa jurang. Cukup, hentikan. Kami akan cari benda-benda itu dan mengembalikan untukmu. Kembalikan dulu kami ke zaman kami, ucapku pada Doro Sampur. Kali ini, Doro Sampur mendekat ke arahku. Ia meletakkan tangannya ke pipiku dan kali ini menatapku dengan tatapan tajam. Kalian meremehkanku.
kalian meremehkan dendam kami. Aku tak dapat bereaksi saat melihat tatapan mata Ndoro Sampur. Entah apa yang terjadi saat itu, dan seketika penglihatanku semakin kabur. Sepertinya kalian harus melihat ini. Entah bagaimana, pandanganku tiba-tiba berputar. Suara gamelan yang aku dengar berubah asing, lebih ramai, lebih megah. Dan tahu-tahu aku berada di sebuah tempat yang lain, sebuah masa yang berbeda. Di hadapanku, ratusan orang berkumpul menyaksikan sebuah pementasan tari. Ada para petinggi Belanda yang duduk angkuh di kursi tinggi, dengan seragam putih dan topi kolonial. Di sisi mereka duduk seorang lelaki pribumi berpakaian mewah, dengan sorot mata licik. Dan di sampingnya, seorang dukun berpakaian serba hitam. Wajahnya dipenuhi garis-garis mistis. Bibirnya terus bergumam mantra. Di bawah mereka, di dalam sebuah ceruk besar yang menyerupai lubang tambang, puluhan penari wanita dengan busana indah menari gemulai, diiringi tabuhan gamelan dan karawitan. Penonton bersorak, musik riuh, seolah sedang merayakan sesuatu. Namun tiba-tiba suara dukun itu terdengar berat, bergetar bagai petir yang tertahan. Sudah waktunya. Ia melirik sang pemimpin pribumi, dan dengan satu anggukan, suara lantang menggema. Timbun. Musik berhenti mendadak. Penari dan pengrawit saling berpandangan, bingung, hingga suara gesekan keras terdengar dari atas. Beberapa alat berat primitif, gerobak besar berisi tanah dan batu-batuan, didorong ke arah ceruk. Apa maksudnya? Kami harus keluar. Teriak salah seorang penari, suaranya panik. Namun tebing di sekeliling mereka terlalu curam. Beberapa orang nekat berlari mencoba memanjat. Tapi seketika, dar, letusan senapan terdengar, membuat tubuh mereka jatuh tersungkur. Darah mengalir. Jangan, ampun Tuan. Jerit mereka. Namun wajah para petinggi Belanda di atas sana tetap datar, beku. Mereka menonton seperti menonton sebuah pertunjukan lain. Pemimpin pribumi itu berdiri, memainkan kumisnya dengan senyum sinis. Tenanglah, kalian tidak akan sendiri. Kami pastikan tidak ada seorang pun di luar sana yang merasa kehilangan. Dan benar saja, saat itu gerobak lain datang. Tapi kali ini bukan berisi tanah. Isinya jauh lebih mengerikan. Begitu digulingkan ke dalam ceruk, puluhan kepala manusia terguling jatuh. Teriakan histeris pecah bersamaan. Para penari menjerit. Sebagian langsung jatuh tertunduk. Itu kepala anakku. Bapak. Makhluk biadab. Suasana berubah jadi neraka. Penari dan pengrawit meronta, meraung. Tangisan mereka saling bertumpukan. Namun para penjaga di atas hanya menertawakan. Ayo timbun semuanya. Tanah mulai digelontorkan ke dalam ceruk. Tubuh para penari yang mencoba berlari tergelincir tertimpa tanah. Sebagian tertutup setengah badan. Mereka meronta, menangis, memohon. Jangan, aku masih ingin hidup. Jangan tutup, tolong. Namun tak ada belas kasih. Butuh beberapa menit sampai akhirnya suara mereka terendam oleh timbunan tanah yang menutup rapat lubang itu. Keheningan.
apakah ritual selesai? Tanya salah seorang petinggi Belanda sambil menyalakan cerutunya. Sudah, Tuan. Jawab sang dukun. Suaranya penuh kepuasan. Mulai sekarang, proyek ini tak akan pernah diganggu lagi. Tanah ini telah diberi makan. Para mandor kolonial mulai memberi aba-aba para pekerja. Sementara itu, sang pemimpin pribumi dan dukun itu saling pandang dan tertawa. Bayangkan apa yang akan kita dapat dari tumbal sebanyak ini, bisik pribumi. Sang dukun tersenyum lebih lebar, menarik keris dari balik jubahnya. Dengan satu sayatan di lengannya, darah segar mengalir. Namun hanya sekejap luka itu menutup kembali, seolah tak pernah ada. Mata pemimpin pribumi itu membelah. Lalu dengan tergesa, ia menirukan hal yang sama. Luka yang ia buat pun sembuh dalam sekejap. Keduanya terdiam sesaat, lalu tertawa semakin keras. Kesaktian ini, kita sudah di atas mereka semua. Bahkan orang-orang Belanda itu pun hanya boneka. Kata si pemimpin pribumi. Dukun itu mengangguk, wajahnya penuh kepuasan. Iya, kita sudah mengikat tanah ini dengan darah. Tak ada yang bisa melawan kita. Namun apa yang tak mereka sadari adalah, di balik tanah yang menutup rapat ceruk itu, puluhan tubuh yang ditimbun masih menyimpan jeritan terakhir. Suara tangisan, suara amarah, suara dendam, semua bercampur, mengendap dan meresap dalam tanah. Dan tanah itu berjanji akan menuntut balas. Dek, aku kembali tersentak ke kenyataan. Dan saat itu aku sadar, sosok-sosok penari dan pemain gamelan yang ada di hadapanku, mereka bukan sekedar bayangan. Mereka adalah yang pernah ditumbalkan, dikubur hidup-hidup dalam tanah proyek sialan itu. Nan, kamu kenapa? Cahyo panik menepuk pundakku. Mereka korban tumbal, Jul. Penari, pemain gamelan. Semua dikubur hidup-hidup di bawah proyek tambang. Tapi mereka masih hidup, Nan. Lihat mereka ada di sini. Cahyo balas, matanya liar, setengah tak percaya. Aku menelan ludah, memaksa berdiri, menatap lurus ke arah Ndoro Sampur. Senyumnya merekah, matanya memantulkan cahaya aneh yang menusuk ke dalam hatiku. Mereka akan menuntut balas. Darah akan mengalir dari atas tebing ke dasar jurang, bisiknya. Sekejap, kabut tebal menyapu kami. Angin berputar seolah ada ratusan suara menjerit di dalamnya. Mataku tak bisa terbuka. Tubuhku seperti terhempas. Dan ketika kabut itu mereda, hanya tersisa gerimis dingin yang membasahi tubuh. Nan, sadar, Nan. Cahyo mengguncangku. Aku membuka mata. Panjul, apa yang terjadi? Kita di mana? Kita kembali ke dasar jurang, Nan. Aku cepat bangkit, meski lututku gemetar. Senter yang kami bawa nyaris tak sanggup menembus pekat malam. Hawa dingin semakin menusuk tulang, lebih dingin dari sebelumnya. Aku menoleh ke arah Cahyo. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar. Kenapa, Jul? Ia menunjuk dengan tangan gemetar. Buka matamu lebar-lebar, Nan. Dan saat itu, aku benar-benar melihatnya. Di sekeliling kami berdiri puluhan sosok berpakaian penari. Wajah mereka putih pucat, sebagian retak seperti tanah kering.
mata kosong menghitam. Aku mengenali beberapa di antaranya, wajah-wajah para penari dan pemain gamelan yang aku lihat dikubur dalam tanah. Tapi bukan hanya mereka, ada yang lain. Lebih banyak lagi, penari-penari lain dari zaman berbeda, dari cerita yang terputus. Semuanya kini berdiri menatap kami, penuh dendam. Langkah kaki berat terdengar. Seseorang maju dari kerumunan. Senyum lebarnya menyeringai hingga nyaris membelah wajah. Aku mengenalinya. Ia adalah sosok yang mempertemukanku dengan Doro Sampur. Malam ini pertukaran akan terjadi. Mereka yang di atas akan kami tarik turun ke dalam kegelapan, dan kami akan kembali ke atas sana. Di belakangnya terdengar gamelan ditabuh. Perlahan, nada fales dan sumbang seperti jeritan tulang yang dipukul. Suara itu semakin keras, semakin menusuk telinga. Aku ingin berlari, tapi tubuhku seolah terkunci. Kabut kembali turun, kali ini bercampur bau anyir darah. Dari dinding jurang, aku melihat sesuatu merembes keluar. Cairan merah pekat yang menetes, mengalir, lalu berubah menjadi arus deras yang menggenangi tanah di bawah kaki kami. Darah itu semakin lama semakin tinggi. Nan, di antara genangan itu, para penari terus menari dengan senyum yang mematikan. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Dan bagaimana menurut kalian semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri.